live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang motivasi untuk bersedekah dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ragu bahwasanya dakwah adalah amal soleh yang sangat terbaik. Oleh karenanya itulah amal soleh yang Allah pilihkan untuk para manusia-manusia terbaik, untuk para nabi dan para rasul. Allah jadikan mereka sebagai para dai. Dan Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan perkataan siapakah yang lebih baik dari perkataan seorang yang menyeru kepada Allah. Ya, inilah perkataan yang terbaik yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada Rabb mereka. Mengingatkan manusia bahwasanya dunia hanyalah sementara. Mengingatkan manusia agar mereka berhenti dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sesungguhnya pengikut sejati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi yang sejati adalah orang-orang yang berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi ma ana minal musyrikin." Katakanlah ya Rasulullah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa itu jalan Nabi? Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, itu kepada tauhid. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku menyeru kepada Allah, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku juga menyeru kepada Allah. Sehingga ini dalil bahwasanya pengikut Nabi yang sungguhnya, yang Rasulullah mengatakan wa man ittaba'ani, yang mengikutiku ternyata juga menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati para sahabat, mereka apapun kerjaan mereka, tapi mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyisihkan waktu untuk ilmu dan mereka menyisihkan waktu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW motivasi, kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha fa rubba hamil fikin ila man huwa afqahu minhu." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi cahaya bagi orang yang mendengar sabdaku kemudian menghafalkannya, kemudian menyampaikannya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memotivasi agar apa yang beliau sampaikan disebarkan. Apakah ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara hal yang menunjukkan bahwasanya dakwah adalah amal yang terbaik, dia adalah salah satu cara untuk mempermudah mendapatkan pahala dengan cepat. Karena di antara cara untuk mendapatkan pahala dengan cepatlah dengan berdakwah. Dan berlaku pada pahala dakwah, pahala sistem MLM. Karena kalau orang berdakwah, kemudian dia mendakwai si A, mendakwai si B, kemudian B dapat hidayah. Akhirnya B mendakwai si C, C mendakwai si D. B, C, D ini pahalanya semua lari kepada si A. Karena dia adalah sebab yang pertama yang menjadikan A dapat hidayah. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat tidak perlu mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf tentunya masalah ini. Tentang mengirim Al-Fatihah, terus berikutnya tentang apakah kita pantas mengirim Al-Fatihah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Sebagian mereka mengatakan tidak perlu. Karena apa yang kita baca semuanya pahalanya untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang karena ngajarin kita Al-Fatihah siapa? Pengajar utama. Pengajar pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah yang pengajar pertama, maka seluruh pahala mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bagaimana keutamaan para sahabat, karena para sahabat adalah pengajar kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak amal soleh yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir juga kepada para sahabat, karena mereka yang membawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gampangannya kalau antum dapati ada seorang tidak salat, lalu antum dakwahi dia, antum ajak ngobrol, antum ngajak makan
mie kaba ya, mie apa? Koba, mie koba. Enak rupanya. Tidak ada di Madinah mie tersebut. Antum makan, dimakan berapa kali, akhirnya dia tertarik, akhirnya dia sholat. Dia sholat sampai meninggal dunia, semua pahala sholatnya untuk antum. Untuk dia dan untuk antum juga. Kenapa? Karena antum yang menjadi sebab dia dapat apa? Hidayah. Maka betapa banyak pahala yang didapatkan dari para pengajar Al-Quran. Bayangkan mengajar anak kecil Al-Fatihah. Kemudian anak itu baca Al-Fatihah dan dia gunakan untuk sholat-sholatnya sampai seumur hidup. Setiap dia baca Al-Fatihah, pahalanya kembali kepada yang mengajarkan pertama kali. Makanya di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahala yang terus mengalir, di antaranya adalah dakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal dunia atau seorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salih yad'u lahu. Sedekah jariah terkait dengan harta, wakaf dan semisalnya. Ilmu yang yanfa'u bihi, ilmu bermanfaat, di antaranya wakaf ilmu. Ini sedekah abstrak. Di antara wakaf ilmu dengan mengajarkan sebagai sang pengajar, atau donatur yang kemudian mencetak buku, atau donatur yang biayai dakwah tersebut sehingga tersebarlah ilmu di masyarakat. Maka ini semua terkait dengan wakaf ilmu. Wakaf ilmu. Banyak orang perhatian sama wakaf harta. Masjid ada, pondok dia bangun, tapi wakaf ilmu terkadang tidak dia perhatikan. Ini di antara pahala yang terus mengalir. Kemudian waladun salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh pun termasuk wakaf, kita ngajarin anak kita sampai dia soleh, maka dia mendoakan kita, dan kalau dia beramal soleh kita juga dapat pahala dengan amal solehnya. Jadi di antara amal soleh yang mudah membuat seorang dapat pahala adalah dengan berdakwah. Jika orang dapat hidayah, bayangkan ada orang mungkin terjerumus dalam syirik. Kemudian kita ajarkan dia tauhid, akhirnya dia meninggalkan kesyirikan, dia meninggalkan jimat, tidak percaya lagi kepada dukun, dia bertawakal kepada Allah. Ini ibadah yang luar biasa, ibadah agung, ibadah hati. Maka puluhan tahun dia berada di atas tauhid, maka kita juga dapat pahala. Karena kita yang mengajarkan dia apa? Tauhid. Karenanya Islam itu tegak, membutuhkan 2 orang. Pertama seorang yang alim, yang kedua donatur. Satu orang alim, yang kedua donatur. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Artinya 2 orang yang perlu kita untuk cemburu kepadanya. Ingin seperti dia. Siapa 2 orang tersebut? Rajulun atahullahul ilm, fahuwa yaqdi bihi wa yu'allimuhu. Atau rajulun atahullahul hikmah. Orang yang Allah berikan dia hikmah, diberikan dia ilmu. Kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Ini da'i. Da'i yang menyeru di jalan Allah, yang mengikuti jalan para rasul, para anbiya, yang mewarisi ilmu para rasul dan para nabi. Ini orang pertama yang patut untuk kita cemburu kepada mereka. Kita cemburu kepada para ulama yang menyebarkan, menjaga syariat Allah dengan tulisan-tulisan mereka, dengan dakwah-dakwah mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul mal. Seorang yang Allah berikan dia kepadanya harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Dan dia berusaha yusallitu, itu dia menguasai harta dia untuk dia gunakan di jalan kebenaran. Ini patut kita cemburui. 2 orang inilah yang menyebabkan Islam tegak. Makanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, Allah mentakdirkan Nabi sebelumnya menikah dengan siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang Khadijah menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah. Makanya Rasulullah SAW memuji Khadijah ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, padahal Khadijah sudah meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad abdalakallahu khairan minha." Allah telah menggantikan Khadijah dengan istri yang lebih baik. Kata Nabi, tidak. Enggak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Kemudian Rasulullah menyebutkan keutamaan Khadijah, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa wasatni bimaliha." Khadijah membantuku dengan hartanya. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk berdakwah. Semua harta Khadijah untuk digunakan untuk dakwah. Allah juga mentakdirkan lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang juga mengorbankan hartanya seluruhnya untuk dakwah. Untuk dakwah. Sejak awal dakwah Nabi, Abu Bakar sudah mengorbankan hartanya. Sampai ketika hijrah, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Dan Abu Bakar
membantu Nabi SAW di awal-awal Islam mulai tegak. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidaklah bermanfaat harta apapun kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Rasulullah puji di depan Abu Bakar. Rasulullah puji Abu Bakar di depan Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada harta bermanfaat seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Kenapa? Karena harta Abu Bakar dikeluarkan di awal-awal Islam. Butuh dakwah. Ketika Bilal disiksa, ya, siapa yang bisa menolong Bilal? Rasulullah tidak punya uang ketika itu. Yang bisa menolong siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Uang dia keluarkan untuk dakwah. Untuk berhijrah agar dakwah terus bisa berkesinambungan. Ketika Nabi memuji Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ma nafsi wala mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita harus pahami dakwah itu butuh biaya. Dakwah itu butuh apa? Biaya. Makanya para ulama berpendapat bahwasanya uang zakat boleh digunakan untuk dakwah. Pendapat sebagian ulama, karena dakwah termasuk fi sabilillah. Termasuk fi sabilillah. Di antara dalil bahwasanya dakwah termasuk fi sabilillah, Allah berfirman tentang dakwah dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Wahai Muhammad, janganlah kau ikuti orang-orang kafir dan berjihadlah kepada mereka bihi ay bil Quran. Jihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad besar. Ketika ini ayat surat Al-Furqan, surat Makkiyah, yaitu surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah. Dan kita tahu kewajiban jihad dengan pedang baru diwajibkan kepada Nabi ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke kota Madinah. Pertama diizinkan untuk melawan. Udzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Pertama diizinkan untuk berjihad. Kemudian kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Baru diwajibkan berjihad. Kapan? Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke kota Madinah setelah ada kekuatan. Ketika Nabi masih di Mekah, tidak ada kewajiban jihad. Sahabat disiksa, Ammar bin Yasir dibunuh, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW hanya berkata, "Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikan surga buat kalian. Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Bilal disiksa, Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzabu fillah." Wahai Abu Bakar, Bilal sedang disiksa karena membela Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak bisa mengangkat senjata ketika itu karena memang kekuatan tidak ada. Maka ketika itu mereka disuruh untuk bersabar. Lantas kenapa Allah mengatakan Rasulullah SAW dalam surat Al-Furqan dan Rasulullah masih di Mekah, "Wajahiduhum bihi jihadan kabira," dan berjihadlah dengan Al-Quran melawan mereka dengan jihad yang besar. Maksudnya jihad dengan ilmu. Maksudnya jihad dengan dakwah. Maksudnya jihad dengan menyampaikan Al-Quran. Allah menamakan mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan ilmu dengan jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ini dalil bahwasanya jihad ada dua. Ada namanya jihad bis saif, ada namanya jihad bil lisan, bis sinan dan bil lisan. Bis sinan dengan pedang, bil lisan dengan dakwah. Dengan dakwah. Dan Allah menamakan jihad dengan Al-Quran, jihad dengan lisan adalah jihadan kabira, jihad yang besar. Di antara dalil bahwasanya dakwah juga merupakan jihad. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, jihadlah terhadap orang kafir dan jihadlah terhadap orang munafik. Sepakat para ulama, orang munafik tidak boleh diperangi dengan pedang. Karena KTP mereka apa? Islam. Tapi meskipun hati mereka kafir, KTP mereka adalah Islam. Lantas jihad terhadap orang munafik dengan apa? Dengan dakwah. Dengan membantah syubhat-syubhat mereka. Membantah syubhat-syubhat orang munafik adalah jihad fi sabilillah. Allah mengatakan jahid, berjihadlah. Oleh kerana kita enggak ragu bahwasanya mendakwahkan Islam, membantah ahlul batil adalah jihad, Oleh kerana ketika Allah menyebutkan tentang jihad, Allah gandengan dengan masalah menuntut ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Nabi SAW, tidak pantas semua orang untuk berjihad seluruhnya dengan pedang. Kalau seandainya harus ada sebagian kelompok yang tinggal liyatafaqahu fid din untuk belajar apa? Agama. Wa liyunziru qaumahum, untuk peringatkan umat, yaitu para mujahidin kalau pulang diingatkan. Oleh karenanya Allah menggandengkan antara jihad dengan menuntut apa? Ilmu. Ya. Maka ini dalil bahwasanya berdakwah adalah jihad fisabilillah. Dari sini sebagian ulama berfatwa jika ada harta zakat maka boleh di antara asnaf
al-asnaf ats-tsamaniyah adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak apa-apa sebagian harta untuk diberikan kepada keperluan dakwah, karena dakwah termasuk jihad fi sabilillah, ya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan terkadang jihad dengan ilmu, ya, lebih afdal daripada jihad dengan pedang. Terkadang dari beberapa sisi. Sisi pertama, bahwasanya jihad dengan ilmu adalah asal dakwah, jihad dengan dakwah adalah asal, jihad dengan pedang adalah sarana. Ketika misalnya kita berdakwah mengingatkan orang dari kesyirikan dan orang menerima, maka tidak perlu jihad. Kapan jihad? Ketika kita berdakwah kemudian kita dihalangi, kemudian kita diperangi, baru ada jihad. Ketika dakwah tidak bisa tersalurkan, baru kemudian mengangkat pedang. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama adalah apa? Goyah adalah jihad dengan dakwah, jihad dengan pedang adalah sarana. Karena tidak diwajibkan jihad jika dakwah bisa berkembang. Ini yang pertama. Yang kedua, jihad dengan pedang tidak bisa dilakukan setiap saat. Butuh persyaratan banyak untuk jihad dengan pedang. Tapi jihad dengan ilmu bisa dilakukan kapan saja. Dan lihat sekarang di dunia internasional banyak orang masuk Islam. Kenapa? Karena jihad dengan dakwah. Setiap hari orang masuk Islam. Di Australia, di Amerika, di Inggris orang masuk Islam. Kenapa? Mereka mendengar dakwah. Ada orang berdakwah. Jihad dengan dakwahnya. Dengan tulisan-tulisan mereka membaca, mereka mendengar, mereka menelaah. Akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa jihad dengan dakwah itu sangat penting. Dengan dakwah akhirnya banyak kemaksiatan ditinggalkan. Banyak dakwah akhirnya banyak kebaikan bisa didapatkan. Dengan dakwah maka mendatangkan ketentraman, orang kembali kepada Allah, meninggalkan. Yang meninggal bikin rusak apa? Kemaksiatan, korupsi, zina, narkoba, semua maksiat. Kalau dakwah tidak tegak, tidak akan berhenti itu semua. Yang buat itu berhenti adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan tidak usah kita ragu bahwasanya dakwah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karenanya kalau kita berinfak di jalan dakwah, kita sedang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah yang menarik disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dalam Kitabur Riqaq, penjelasan Kitabur Riqaq, ketika beliau membahas tentang hadis qudsi, Inna Allah katabal hasanat wa sayyiat thumma bayyana dzalik. Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan bagaimana proses pencatatan dosa dan pahala. Kemudian di dalam ketika mensyarah hadis itu, maka Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya wa in amilaha, ya. Kalau seorang sudah berniat baik, kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka dicatat baginya 10 kali lipat ila sab'ati dha'fin, atau sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsira, atau bahkan lebih daripada itu. Maka semua kebaikan, kalau keburukan, seorang mengamalkan keburukan dosa, maka dicatat satu dosa. Tapi kalau orang melakukan kebaikan, minimal dicatat berapa? 10 minimal. Dan kalau dia ternyata kualitas amalnya hebat, bisa sampai 700. Kalau ternyata lebih hebat lagi kualitasnya, bisa sampai lebih dari 700. Ini secara umum, seluruh amal soleh kalau dilakukan minimal catatannya berapa? 10. Bisa jadi sampai 700. Sampai lebih daripada itu. Kata para ulama, kecuali sedekah di jalan Allah. Kecuali sedekah di jalan Allah, maka pahalanya minimal 700. Bukan 10, minimal berapa? 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir, masing-masing bulir 100 biji lagi. Berarti satu biji jadi 700 apa? Biji. Kata para ulama, dalil bahwasanya sedekah di jalan Allah minimal 700 kali lipat. Maka seorang jangan ragu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha menginfakkan seluruh hartanya di jalan dakwah. Sebagaimana Abu Bakar menginfakkan hartanya di jalan dakwah. Karena di Mekah tidak ada jihad, yang ada apa? Dakwah. Maka kalau kita punya kelebihan harta, maka jangan lupa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ikut serta berpartisipasi untuk dapat pahala bersama yang berdakwah.
Saya kasih gambaran sederhana. Jika ada orang punya duit banyak, terus dia panggil Ustaz, ente dakwah di kampung sana ya. Ini biaya ente pergi ke sana biar pesawatnya, ini biaya untuk tinggalan buat keluarga ente, antum dakwah. Maka Ustaz itu pun pergi bersafar, mungkin 2 hari, 3 hari pergi ke pedalaman. Sampai sana dia ceramah, melewati semak belukar, melewati lautan. Sampai sana dimaki-maki orang, diludah orang. Yang kasih duit di rumah aja, ngobrol sama istrinya. Gimana sayang? Taib itu dai dapat pahala, dia juga dapat apa? Pahala. Itu dai dapat pahala, dia juga nongkrong-nongkrong di rumah ngobrol sama istri, pelukan juga dapat apa? Pahala. Kenapa? Karena dia yang biayai. Karena dia yang biayai. Kalau antum tidak bisa berdakwah dengan ilmu antum, dakwah dengan harta antum. Tidaklah sunnah tersebar kecuali dengan apa? Dakwah. Subhanallah, bagaimana ikhwan-ikhwan mereka menyumbang sampai kemudian berdiri mahat-mahat, berdiri masjid-masjid, sekolah-sekolah. Alhamdulillah dakwah di mana-mana. Semua ingin berpartisipasi. Hidup ini cuma sebentar. Antum yang penting udah kenyang, udah gemuk, udah punya istri, udah punya semua apa lagi? Mau apa lagi? Duit banyak apa lagi? Kawin lagi juga takut. Mending enggak usah. Mending dakwah. Keluarin dakwah untuk dakwah. Itu yang tersisa di akhirat kelak. Itu yang tersisa di akhirat kelak. Apalagi? Oleh karenanya, ketika ada panggilan untuk berinfak, maka berusahalah, berjuanglah. Menjadi yang paling depan, paling pertama. Ingat, berinfak di jalan Allah tidak sama dengan infak-infak yang lain. Berinfak di jalan Allah terkait dengan maslahat yang besar. Pahala yang berkesinambungan, tersebarnya ilmu, tersebarnya dakwah. Berinfak di jalan Allah minimal 700 kali lipat. Tidak seperti infak-infak yang lainnya. Tapi ini secara umum tentang atau secara spesifik bahwasanya infak dalam dakwah adalah infak fi sabilillah. Adapun keutamaan infak secara umum maka banyak ya. Di antaranya bahwasanya infak adalah sebab utama seorang selamat dari neraka jahanam. Infak adalah sebab utama seorang selamat dari neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Artinya kalau kau tidak punya harta kecuali 1 butir korma, penggalah sebelah setengah kau makan, setengahnya kau sedekahkan. Kau akan menjaga dirimu dari neraka jahanam. Ketika Nabi SAW berbicara kepada para wanita, Rasulullah SAW berkhutbah dalam khutbatul Aid, khutbah umum. Kemudian Rasulullah SAW maju untuk dakwahi para wanita. Rasulullah SAW motivasi mereka untuk bersedekah agar mereka tidak masuk neraka. Ibu-ibu supaya tidak masuk neraka banyak bersedekah. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaran nisa, wahai ibu-ibu sekalian, wahai para wanita sekalian, tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak." Sebagian berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kami paling banyak penghuni neraka jahanam?" Li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian tidak tahu berterima kasih kepada suami, kufur kepada suami. Suami sudah kerja setengah mati, banting tulang, dibanting orang, masih diomelin terus. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh rumah ini kurang ini, ngeluhin suami gini. Wa tukthirna la'nah, kalian suka mengumpat, suka mencela sana, mencela sini. Ini yang buat para ibu banyak masuk neraka jahanam. Udah ngaji masih tukang ngomel sama suami. Udah pakai cadar masih tidak bersyukur kepada suami. Tidak bersyukur kepada suami. Kata Nabi SAW, "La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak memandang seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh kepada suaminya. Tidak tahu berterima kasih. Istri yang solehah itu kalau suaminya buat sesuatu, jazakallah khair zawji. Harusnya begitu. Syukran habibi. Harusnya begitu. Masya Allah, kamu udah capek-capek. Sini mami pijit. Itu namanya istri apa? Solehah. Kalau enggak soleh, kok cuma segini? Ganti dong Bi, masa motor kita orang sudah pada tetangga ganti semua, ganti baru dong Bi. Ganti lagi. Nanti main ke tetangga baru beli kulkas baru. Bi, beli kulkas baru dong, itu kulkas sana bagus besar. Ini kok selama udahlah. Sedekahkan Bi, dapat pahala beli yang baru. Enggak ada uang Mami, udah utang, insyaallah Allah akan tolong. Utang Bi, utang.
Niat kita baik, Allah akan membantu. Suaminya ngutang sana, ngutang sini, tidak pernah bersyukur. Minta-minta, sedikit-sedikit minta yang baru, minta yang baru, minta yang baru. Lama-lama suaminya ganti istri baru. Oleh karenanya, lihat, supaya selamat dari ini semua, tidak tahu berterima kasih kepada suami, caranya dengan bersedekah. Ketika mendengar sabda Nabi tersebut, maka para sahabat mengerti, mereka pun akhirnya bersedekah. Yulqina min huliyihinna, maka mereka pun melemparkan ke baju Bilal yang dibuka oleh Bilal perhiasan mereka. Mereka lempar anting-anting mereka, cincin-cincin mereka. Subhanallah. Wanita paling suka emas. Ya. Dan ternyata itu yang dia lemparkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara terbaik seorang untuk terhindar dari neraka jahanam adalah dengan bersedekah. Terutama sedekah yang dikeluarkan dengan diam-diam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb." Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu imri'in tahta dhilli sadaqatihi atau fi dhilli sadaqati yaumil qiyamah hatta yuqda bainan nas." Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak sampai seluruh manusia disidang. Ketika di hari-hari persidangan matahari turun dengan jarak yang sangat dekat, manusia kepanasan. Ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu. Di antaranya orang bersedekah. Semakin dia kuat bersedekah, semakin banyak sedekahnya, maka dia semakin ternaungi dari teriknya matahari yang sangat panas pada hari tersebut. Maka kalau ingin teduh pada hari kiamat yang sangat dahsyat, maka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya sedekah sampai Allah menyebutkan ada orang yang mau meninggal dunia ketika sakaratul maut yang dia impikan untuk bisa bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak supaya harta bisa ingat Allah, sedekahkan. Tapi kalau harta buat foya-foya untuk beli ini, memperbanyak aset, memperbanyak yang tidak perlu. Alhaakumut takatsur, kalian berlomba-lomba banyak-banyakan sehingga kalian menjadi lalai. Kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Siapa yang hartanya dan anak-anak yang buat dia lalai, maka sungguh itulah orang-orang yang merugi. Fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya. Dan infakkanlah sebagian harta kalian. Jangan harta kalian buat kalian lalai. Infakkan di jalan Allah sebagian, tidak seluruhnya. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang kalian. Dia mau mati sakaratul maut, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Rabbku tundalah kematianku barang sebentar aja. Ila ajarin qarib, ila ajalin sebentar, 5 menit, 10 menit. 5 menit buat apa? Buat transfer. 10 menit transfer sana transfer sini. Sampai habis kalau dia dikasih umur 5 menit, 10 menit dia transfer sampai habis duitnya. Kalau 1 triliun dia transfer semuanya. Dia tahu manfaatnya sedekah. Buat apa dia minta hidup sebentar? Kata dia, fa'asaddaqa. Aku ingin bersedekah. Dia tidak bilang amal yang lain. Tentu amal yang juga utama. Tapi dia memilih sedekah karena dia tahu sedekah adalah amal yang luar biasa bagi orang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku termasuk orang-orang yang saleh. Maka seorang yang diberi harta sedekahkan. Karena itu bermanfaat bagi dia. Di akhirat dapat manfaat luar biasa. Di dunia juga ternyata Allah berikan manfaat. Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, ma naqasa sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi sedekah, tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Orang bersedekah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kata Allah, apapun kebaikan yang kalian infakkan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri. Apa yang kita keluarkan untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk para janda, janda tua, janda muda kalau keinfakan. Semuanya pahalanya buat siapa? Paling utama kita. Mereka dapat manfaat tapi sedikit dibandingkan yang kita dapatkan. Antum kasih makan orang lapar kasih makan. Dia lapar, kenyang selesai. Pahalanya buat antum di akhirat luar biasa. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Mana yang lebih beruntung, kita atau dia? Kita yang lebih beruntung. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa yang kalian infakkan adalah untuk diri kalian, bukan untuk yang lainnya. Maka siapa yang pelit untuk bersedekah, dia pelit kepada dirinya sendiri.
Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal. Kalian disuruh untuk berinfak di jalan Allah, kata Allah. Kalian disuruh untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, di antara kalian yang pelit. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Bahlul. Duit banyak membuat apa? Udah makan, udah gemuk, istri juga sudah gemuk terus. Anak-anak juga sudah gemuk-gemuk, rumah sudah ada, mobil sudah ada. Terus mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi tadi? Minum khamar tidak boleh. Main judi tidak boleh. Nonton bioskop ngabisin duit juga tidak boleh. Hura-hura tidak boleh. Terus duit buat apa? Mau kawin lagi takut. Terus buat apa? Ya udah sedekah di jalan Allah, cari bidadari di akhirat. Ya kalau enggak punya duit oke lah. Ya enggak punya duit ngapa lagi? Mau gimana ya? Bantu dakwah dengan tenaga, dengan pikiran. Jadi apapun yang penting masuk dalam rel dakwah. Kalau punya duit, bantu dakwah dengan duit. Punya duit. Ini kesempatan untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiru Abu Bakar, tiru Abdurrahman bin Auf. Tiru para sahabat, tiru Utsman bin Affan yang menginfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah butuh biaya. Dakwah butuh biaya. Yang menjadikan sebab Nabi sukses dalam dakwahnya ada istrinya Khadijah, ada Abu Bakar yang menyerahkan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah jika dimiliki oleh orang yang saleh. Dia bisa gunakan harta tersebut untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam berkata, hartaku hartaku. Wa malaka min malika illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, apakah hartamu sebenarnya? Hartamu itu adalah yang konsumsi, yang kau makan, itulah hartamu yang kau nikmati. Yang kau pakai bajumu kemudian menjadi usang, itulah hartamu yang sungguhnya. Sisanya bukan hartamu kecuali yang kau sedekahkan fa amdait. Yang kau kesedekahkan maka harta tersebut bersamamu di akhirat. Kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyit salas. Seorang meninggal dunia diikuti 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'ul itsnan, yang 2 balik, wa yabqa tsalits wahid, yang 1 tersisa yaitu amalnya. Adapun keluarganya, hartanya pulang. Kalau zaman dulu orang meninggal dunia, istrinya datang ngantar anak-anaknya, di budak-budaknya juga hartanya. Budak-budak juga ikut ngantar. Kalau zaman sekarang itu mungkin tidak ada budak, tapi istrinya, anaknya pakai mobil yang dulu dia beli, itu mobil semua pembantu-pembantunya yang gaji dia, semua itu antar dia ke di kuburan. Setelah itu semuanya pulang. Istrinya yang bilang kita sehidup semati ternyata gombal. Sehidup semati katanya. Bukan barang hidup barang mati, sehidup semati. Anak-anaknya tidak bisa pulang, semua pulang. Dan dia sedih. Dia mendengar Qur'ani alihim, mayat. Asalnya tidak bisa mendengar, tapi Allah buat dia mendengar derap langkah kaki sendal yang meninggalkan kuburan. Maka sempurnalah kesedihannya ketika itu. Hartanya pulang, mobil-mobil yang buat antar dia pulang semua. Tinggal amalnya. Kecuali harta yang dia infakkan, namanya dia. Kalau harta dia infakkan menjadi amalnya atau tidak? Jadi amal dia. Antum ingin punya teman yang baik di alam barzah, infakkan harta antum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah diingatkan oleh panitia waktu sudah habis. Jadi enggak usah banyak teori, infak harta ya. Jangan pelit untuk dakwah di jalan Allah. Siapa yang pelit, dia pelit terhadap dirinya apa? Sendiri. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.